afiliasi dan kekeluargaan. Ini adalah harga mahal yang mereka dapatkan dari negara yang punya martabat, bahkan menjadi cerita baik dari generasi ke generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola, khususnya membahas tentang tim nasional kita, Indonesia, Garuda Jaya. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit agak keluar, kembali lagi kita concern ke bagian wilayah saya, yaitu dari aspek psikologisnya eh, para pemain, terutama hari ini, saat ini di video ini saya akan membahas tentang pemain naturalisasi atau pemain diaspora, saudara-saudara kita yang bergabung dengan tim nasional kita dan kemudian menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Yang dimaksud dengan keluarga besar di sini yang saya bilang meliputi pemain, official, pelatih, fans, bahkan masyarakat Indonesia yang menyukai sepak bola seluruhnya. Kenapa kok saya bilang sebagai bagian dari keluarga? Ini saya berbicara tentang kultur kita sebagai negara ya, yang sangat mengedepankan sisi-sisi afiliasi dan kekeluargaan. Ini ciri khas atau karakter bangsa kita ya, yang mungkin barangkali saja ketika pemain-pemain naturalisasi atau diaspora kita ini masuk menjadi bagian dari timnas, ini adalah harga mahal yang mereka dapatkan ketika mereka memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Karena apa? Karena kalau saya mencermati dari beberapa pemain yang tidak bersedia atau mungkin masih ragu, masih mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia, itu yang paling mencolok adalah soal karir, gitu ya. Artinya karena mereka ini sebagian besar dari Belanda, gitu ya. Pastinya mereka pingin dipanggil oleh tim nasional di negara sana ya. Ya memang tidak hanya Belanda, tapi bagaimanapun juga mereka adalah negara-negara besar dalam hal persepak bolaan, sehingga mereka pinginlah main di timnas mereka, dan itu adalah bagian dari ultimate karir ya. Artinya karir yang sangat sangat mereka idam-idamkan lah. Itu yang membuat mereka agak berat juga. Selain itu juga di negara kita itu kan penganut kewarganegaraan tunggal ya. Jadi tidak bisa seseorang itu mempunyai dua kewarganegaraan. Sehingga ketika memutuskan untuk masuk di Indonesia ya itu adalah keputusan total ya. Artinya untuk beralih dari satu negara ke negara yang baru. Dan itu menjadi pemikiran yang cukup memberatkan mereka untuk menimbang-nimbang. Dan terutama ujung-ujungnya ketika memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia yang menganut kewarganegaraan tunggal itu, ujung-ujungnya adalah yang dipertaruhkan adalah karir mereka di masa depan. Nah, untuk mereka yang sudah bergabung, ada harga mahal yang mereka peroleh yang mungkin belum dirasakan oleh pemain-pemain diaspora kita yang belum memutuskan untuk bergabung dengan tim nasional, yaitu karakteristik dari negara kita atau mungkin masyarakat kita itu adalah karakteristik afiliatif dan kekeluargaan. Sehingga begitu mereka masuk, mereka itu sudah langsung masuk ke atmosfer sebagai keluarga. Ini yang mereka rasakan, yaitu kehangatan. Bagaimana sambutan supporter, bagaimana supporter mencintai mereka, fans timnas Indonesia sangat mencintai para pemain-pemain ini. Dan mereka sangat menghargai, sangat mengapresiasi para pemain diaspora kita ini yang lebih memilih Indonesia dibandingkan ada pilihan-pilihan lain yang mungkin barangkali saja lebih menjanjikan atau lebih besar di negara sana gitu ya, di tempat asal mereka. Tapi mereka lebih memilih Indonesia, itu sebuah, selain pengorbanan juga dianggap oleh masyarakat kita adalah sebuah kecintaan. Karena mereka mau cari apa? Kalau mau mencari bahwa karir mereka akan lebih bagus di sini, belum tentu juga. Tetapi mereka lebih memilih
timnas Indonesia, dan itu adalah sebuah pengorbanan dan sebuah kecintaan menurut persepsi masyarakat kita yang memang lebih menonjolkan sisi afiliatif dan kekeluargaan. Maka dari itu mereka yang sudah masuk ini itu sudah merasakan hal yang tidak ternilai harganya gitu. Sementara yang mereka belum masuk kan belum merasakan ini ya. Sehingga mereka masih berpikir dari sisi seberangnya, yaitu dari sisi karir. Nah, itu yang mereka belum peroleh. Makanya jalinan komunikasi antara pemain diaspora kita yang sudah masuk dengan yang mungkin belum memutuskan untuk masuk ke timnas Indonesia, itu juga bisa menjadi pengaruh tersendiri ketika mereka yang sudah masuk ini menceritakan betapa hangatnya, betapa kekeluargaannya orang Indonesia. Itu yang apa, mungkin barangkali saja perlu di-share dengan mereka, terlepas apakah mereka pada akhirnya memutuskan untuk ikut timnas Indonesia atau enggak, tapi mereka membesarkan hati mereka bahwa Indonesia itu adalah negara mereka juga, atau negara asal mereka, atau nenek moyang mereka. Minimal seperti itu, meskipun secara karir mereka tidak memutuskan di tim nasional Indonesia. Nah, itu yang mungkin mereka belum merasakan. Sintayong sendiri saja merasakan bahwa betapa hangatnya masyarakat Indonesia. Itu karena ya memang ada gap, ada perbedaan yang jauh gitu loh dengan apa yang Sintayong alami, Sintayong rasakan di Korea Selatan sana. Nah, ini yang membuat Sintayong itu punya pembanding. Tapi meskipun Sintayong secara patriotik, secara nasionalisme tetap beliau ini orang yang sangat menjunjung tinggi negaranya ya. Tapi di satu sisi ada hal yang tidak bisa dia pungkiri, bahwa ketika ngomong soal masyarakat, soal kultur, mereka Sintayong mendapatkan kehangatan dari masyarakat Indonesia. Gitu. Dan inilah yang mungkin barangkali saja belum dirasakan oleh pemain diaspora kita yang belum memutuskan untuk bergabung ya. Nah, tapi ada sisi lain ya. Karena mainnya itu di hati masyarakat Indonesia ini, ketika mungkin barangkali saja terjadi kesalahan yang melukai hati masyarakat Indonesia, terutama yang berkenaan dengan negara ya, itu akan menjadi sorotan tersendiri. Karena artinya apa? Mereka mudah merangkul dan juga mudah untuk terluka gitu ya. Karena apa ya? Karena hati mereka, kita itu bermain di situ lebih banyak gitu. Sehingga ini juga perlu disadari oleh pemain-pemain diaspora kita, bahwa kalaupun suatu saat mereka mengeluarkan pernyataan atau melakukan kesalahan dan kemudian itu melukai hati mungkin para netizen, maka mereka harus siap. Siapnya itu bukan siap soal kemudian menghadapi mereka vis-a-vis dan kemudian jadi malah saling berperang, bukan. Tapi kesiapan untuk bahwa seperti itulah keluarga. Ya, ya samalah ketika kita berperang lawan musuh, saling membenci, itu akan jauh lebih bisa diterima dengan ketika kita tahu bahwa keluarga kita itu melukai kita. Apalagi kalau misalnya melukai lewat jalur lain, tidak vis-a-vis gini ya, tapi kita tahu dari orang lain, keluarga kita atau teman dekat kita, teman karib kita, kalau kita tahu bahwa mereka tidak setia dengan kita, atau mungkin mereka mengkhianati kita atau membicarakan kita di belakang dan kita tahu dari orang lain, itu kan sakit ya. Dan model-model seperti ini atau kejadian-kejadian seperti ini sangat mungkin dialami oleh pemain diaspora kita yang sudah bergabung. Tapi yang perlu mereka sadari atau mereka masukkan itu sebagai bagian dari ibaratnya keyakinan mereka bahwa ya begitulah keluarga. Artinya ada kehangatan, mungkin juga ada rasa sebel dan seterusnya. Jadi semoga bisa dipahami dari dua sisi itu. Jadi bukan berarti kemudian yang mungkin barangkali saja sebelnya fans terhadap suatu pernyataan atau suatu sikap atau mungkin mainnya tidak terlalu bagus pada suatu saat, itu adalah karena kita keluarga. Jadi itu yang perlu dipahami, karena bagaimanapun juga mereka sudah berkorban. Kalau mereka kita sebelin gitu ya, kita artinya kita menyatakan sesuatu yang kurang baik terhadap para pemain diaspora kita yang sudah memutuskan untuk menjadi warga negara kita, itu kan sebenarnya kita tidak enak juga ya. Artinya ya itu main hati lagi ya. Artinya
seharusnya mereka dapat apresiasi. Nah itu, tapi kalaupun terjadi kesalahan atau mungkin pernyataan di bawah sadar atau apa, dan itu ya kita harus menghargai itu sebagai keluarga ya. Tapi kalau belum memutuskan saja sudah mengucapkan kalimat atau kata-kata yang kurang baik tentang negara Indonesia, nah itu malah akan jadi musuh bersama kayak gitu. Seperti yang mungkin, sempat terjadi, atau sempat diucapkan oleh ayahnya Emil Audero, atau Emil Auderonya sendiri mungkin kurang berminat juga dengan berbagai pernyataannya ya. Dan itu mungkin akan sangat tidak disukai oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau sudah jadi keluarga dan kemudian ada kesalahan dan sikap mungkin atau perilaku dan kemudian sebel diserang oleh netizen, saya berharap para pemain diaspora kita itu tabah ya. Artinya tabah itu berpikir bahwa ya begitulah keluarga gitu. Kadang suatu saat kita berbuat kesalahan dan eh, dicibir atau dihujat gitu ya, mungkin barangkali saja oleh keluarga kita sendiri, dan anggap aja itu sebagai sebuah pengingatan. Tapi ya kita dari sisi keluarga ya jangan menghujat, jangan jangan mencaci, jangan nyinyir, tapi lebih kepada mengkritik untuk memberikan support. Lebih ke sana sih kalau menurut saya. Nah, tadi sempat saya singgung tentang kita itu semestinya mengapresiasi mereka karena mereka sudah benar-benar memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia yang menganut kewarganegaraan tunggal gitu. Dan mereka mungkin mengabaikan bayangan-bayangan akan karir di negara sana ya, di negara sebelumnya, tapi lebih memilih Indonesia sebagai sebuah kecintaan. Kita kan harus mengapresiasinya. Lah ngomong-ngomong soal apresiasi ini yang seharusnya juga diperhatikan oleh federasi maupun oleh pemerintah kita. Bahwa mereka-mereka ini pada akhirnya nanti, ya kita tidak tahu lah apakah mereka pada suatu saat akan menetap di Eropa atau mereka akan menetap di Indonesia, mau ada berkeluarga atau mengajak keluarganya ke sini dan kemudian menghabiskan masa tua di sini. Nah, sebaiknya atau seharusnya pemerintah kita juga perlu memperhatikan masa depan mereka ini. Sehingga itu adalah bentuk apresiasi dan adab dari negara yang punya martabat seperti Indonesia ini. Jadi jangan habis manis sepah dibuang ya. Nah, yang ini yang akan menjadi cerita baik dari generasi ke generasi. Kalau kita bisa memperlakukan mereka, menjamin masa depan mereka, itu akan menjadi cerita baik dari generasi ke generasi. Yang nantinya juga akan didengarkan oleh para diaspora kita yang belum memutuskan untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia. Gitu saja kurang lebih dari saya. Semoga ini menjadi spirit buat para diaspora kita untuk terus kekeh membela tim nasional kita, apapun kondisinya, dari para fans sebagai bagian dari keluarga gitu ya. Dan juga termasuk mungkin barangkali menginspirasi diaspora kita yang belum memutuskan untuk bergabung dengan tim nasional kita Indonesia. Demikian, beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dan juga buat Timnas tentunya. Kalau untuk Rudi Cahyo TV, silakan dukungannya dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.